Assalamualaikum teman-teman. Halo, welcome back to Yutiati Vlog Channel. Senang banget hari ini aku bikin video lagi buat kalian. Dan pembahasannya nggak jauh-jauh dari bisnis yang aku jalani, yaitu Oriflame. Karena bisnis ini yang sudah mengubah hidup aku menjadi lebih baik. Dan pastinya aku mendapatkan banyak sekali perubahan-perubahan positif dalam diri aku. Dan hari ini aku akan cerita ke kalian bagaimana caranya kita bisa ngerekrut, karena ini adalah permintaan pembuatan video yang paling banyak. Kak, gimana sih caranya supaya bisa merekrut orang? Kok aku belum percaya diri? Kak, gimana ya caranya aku bisa ngajakin orang ke Oriflame supaya aku bisa memiliki tim-tim yang keren, supaya aku bisa closing SM, supaya aku bisa ngedapetin banyak hasil di Oriflame. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke guys, aku akan ngebahas malam ini, semoga bermanfaat buat kalian. Tapi boleh dong aku minta kalian untuk like, subscribe, comment, and share sebelum aku melanjutkan video ini. Dan sekarang kita langsung lanjut ke poin pentingnya aja. Happy watching guys. Ngerekrut orang sebenarnya nggak perlu skill yang khusus, nggak perlu ilmu pengetahuan yang banyak, nggak perlu sampai harus berbulan-bulan mempelajarinya. Karena satu yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan gengsinya kita. Karena kebanyakan orang sebenarnya nggak percaya diri. Itu bukan nggak percaya diri, tapi gengsi aja gitu, kayak harus nawarin ke orang. Nanti ngomongnya gimana gitu, kok aku nggak bisa gitu. Oke, teman-teman, di tahun 2014 pertama kali aku memulai Oriflame, aku pun merasakan hal tersebut. Tapi ternyata semua itu akhirnya hilang dan sirna setelah aku menghilangkan gengsi aku. Apa yang membuat aku menghilangkan gengsi untuk bisa merekrut banyak orang pada saat itu? Yang pertama, kesulitan ekonomi di keluarga kita. Jadi aku berpikir aku sudah bergabung di Oriflame, dan memang pekerjaan di Oriflame ini adalah rekrut, kemudian membina, lalu kita mengumpulkan target gitu kan. Kalau aku menghindari merekrut yang menjadi nyawa dari bisnis ini, maka bagaimana aku bisa berhasil di Oriflame? Jadi itu benar-benar dipikir matang-matang, dan akhirnya aku coba merekrut. Nah, kalau pemula, coba teman-teman lakuin ini. Yang pertama, kalian cari bahan-bahan postingan atau minta sama upline kalian, lalu posting di Instagram atau di WA. Terus 1 jam kemudian kalian bisa lihat siapa yang ngeliatin statusnya kalian. Terus dicatat deh. Itu cara kerjaku ya. Terus aku catat orang-orang yang ngeliat status aku, baik di Instagram atau di WhatsApp, lalu aku mulai menawarkan. Dan memang pada saat aku menawarkan itu, bismillah, aku melepas gengsi aku. Bener-bener aku melepas gengsi aku, teman-teman. Aku tuh bodo amat kayak gimana hasilnya, aku gak peduli. Yang penting bismillah, aku menawarkan peluang bisnis yang bagus. Sebelum aku ngerekrut orang, aku sudah tahu dulu kalau Oriflame ini memang bagus. Dari segi produk, mereka berbahan alami, lolos BPOM, dan juga mereka halal. Terus kemudian dari segi perusahaannya juga mereka bagus, sistem bonusnya jelas. Jadi pada saat aku menawarkan peluang bisnis ke orang, aku tuh kasih tahu ke mereka kalau kita ngejual produk Oriflame itu aman gitu loh. Apalagi kan sekarang banyak kosmetik-kosmetik yang tidak ber-BPOM kan. Nah, Oriflame itu jelas gitu. Tapi memang dari 10 atau 20 orang yang aku tawarin, cuman ada 1 atau 2 yang respon, dan itu pun belum tentu dia mau gabung sama kita. Tapi karena mindset aku sudah tertanam kalau ini adalah pekerjaanku, jadi aku lakukan semampuku, teman-teman. Aku lakukan segimana sanggupnya gitu loh. Kalau satu hari aku cuman mampu untuk ajakin 10, 20, 30 orang, ya itu aku lakuin gitu. Ya jujur aja pada saat ditolak ya baper ya ada gitu. Namanya kita juga manusia tuh nggak ada yang suka ditolak, maunya tuh langsung berhasil gitu ya. Tapi karena pada saat itu aku berpikir gini, kalau aku terlalu mudah menyerah, bagaimana aku bisa berhasil? Apalagi aku ngedengerin semua kisah-kisah sukses leader-leader itu, mereka tuh berjuangnya setengah mati. Bahkan ada yang sebar brosur-brosurnya dibuang di depan mata dia gitu. Dan aku pikir nggak ada salahnya aku tekunin bisnis ini. Toh Oriflame ini menjanjikan kan, ada penghasilan bulanan, ada komunitas yang positif, jadi kita bisa langsung saling sharing gitu. Terus ada mobil gratis kayak gitu ya kan, ada hadiah-hadiah yang menarik kayak gitu. Jadi aku pikir ini udah tepat, bisnis ini kayak sepertinya udah lengkap nih buat aku tekunin. Jadi ya udah, langsung aja deh ngajakin orang, dan aku jadikan itu target. Aku tuh chatting orang, kenalan sama orang baru, menjelaskan Oriflame, itu aku jadikan sebuah target bekerja di Oriflame. Jadi kalau teman-teman yang nonton video aku ini, kalau kalian masih gengsi, kalian tuh nggak akan pernah bisa ngerekrut orang gitu, karena kita harus meninggalkan gengsi kita dulu. Tapi kita harus berpikir kalau kita membawa peluang bisnis yang bagus, kita akan membantu orang dengan memberikan informasi yang bagus ini gitu loh. Kalau kita udah berpikir seperti itu, rasanya tuh kita udah lebih semangat ya untuk mengajakin orang, atau minimal kita tuh menceritakan peluang bisnisnya. Jadi kalau ada yang masih nolak ya jangan baper, sabar aja, dan jangan lupa berdoa ya. Karena yang kadang tuh kalau Allah sudah
memberikan petunjuk atau memberikan kemudahan, itu tuh kayak nggak logis. Nah aku tuh di awal memulai itu 60 hari itu udah ngajakin orang, nggak ada yang mau. Tiba-tiba di hari ke-61 atau di tanggal 1 Maretnya itu ada orang yang chatting aku minta diajarin cara jalani bisnis Oriflame, padahal aku nggak pernah ngajak dia. Terus anak itu habis aku daftarin, dia langsung keren gitu jualannya, padahal sebelumnya dia bilang dia nggak bisa jualan. Jadi teman-teman, kalau Allah sudah memudahkan tuh nggak ada yang mustahil gitu. Tapi memang untuk menjemput ridho Allahnya itu kita yang harus berusaha maksimal dulu gitu. Kita harus merasakan penolakan yang banyak dulu gitu. Jadi jangan takut sama penolakan kalau mau merekrut orang ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja sharing Uti ya. Videonya nggak panjang, tapi semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kalian mau lebih kenal aku lagi atau ngeliatin cara kerja aku, postingan-postingan aku, kalian bisa follow Instagram aku atau bisa juga add Facebook aku teman-teman di Kasyuti Rahalmi. Terus satu lagi aku bilang kalau aku bersyukur bertemu Oriflame. Setidaknya aku bisa belajar untuk melepas gengsi dan sekarang aku bisa menikmati perubahan hidup yang jauh lebih baik. Dan di tahun 2023 Oriflame bakalan bawa aku ke Eropa lagi, ke Madrid dan Barcelona, negara yang sebelumnya nggak pernah aku bayangin. Tapi karena di Oriflame ada targetnya, aku coba kejar dan lolos ya, alhamdulillah aku akan berangkat. Jadi kalau aku bisa, teman-teman juga pasti bisa. Yes.